nanti akan mungkin video ini akan bisa dipakai oleh yang lain ya, angkatan-angkatan baru. Saya mau share screen dulu. Jadi gambaran tentang beberapa topik dari teori graf yang bisa kalian kerjakan. Kemarin saya buat ini. Kelihatan ya? Share screen saya kelihatan? Oke, tadi sudah saya rekam ya. Oke, jadi di teori graf di kita, di UIN, ya, atau mungkin lebih umumnya adalah di S1 itu ada beberapa topik, ini enggak hanya 4, minimal ada 4 ya. External graph theory ini agak advance, mungkin enggak harus kamu gunakan sekarang. Secara umum itu adalah yang biasanya dipakai itu di kita itu adalah membangun graf, biasanya dari grup atau dari apa, kemudian invarian dari graf, indeks topologinya, spektrumnya, dan sebagainya, kemudian ada optimasi. Sebenarnya ada lagi yang apa namanya, yang barusan kemarin kakak tingkat kalian meneliti itu dan menurut saya sangat menarik itu adalah analisis network di sosial media. Jadi bisa fetching data dari Twitter gitu ya, atau dari Facebook atau dari Instagram, terus dianalisa networknya menggunakan teori graf. Tapi itu kalau enggak itu ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau itu asik dan kayaknya enggak terlalu berdarah-darah karena enggak terlalu aljabar, enggak terlalu membuktikan. Membangun graf itu ada beberapa cara ya, kalau di yang sering kita pakai, salah satunya adalah yang baru-baru ini agak hangat itu adalah membangun graf dari grup dan ring, atau bisa juga menggunakan operasi dari graf, menghasilkan graf baru dari graf yang sudah ada. Boleh jadi graf itu tunggal, artinya satu graf dikuadratkan atau diapakan kan jadi graf baru, atau dipakai line graf namanya operasinya. Itu jadi graf baru, atau dua grafnya dioperasikan, dikalikan, perkalian kartesius, dan itu sangat penting di dalam dunia, di dalam analisis jaringan, di dalam pokoknya networking itu banyak dipakai. Kalau kamu tertarik nanti cari papernya atau cari materi tentang itu. Oke, saya dari yang sederhana dulu ya. Yang graf dari grup dan ring itu, jadi biasanya beberapa penelitian terakhir ini di UIN Malang itu adalah graf dicari apanya. Itu jadi saya punya graf dicari invariannya. Invariannya itu ya kayak kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang mengajukan spektrum, ada yang apa namanya indeks topologi. Jadi misalkan Zagreb, Wiener atau yang lainnya itu maksudnya. Trennya untuk saat ini masih kayak gitu. Oke, membangun graf ini bisa aja graf yang digenerate dari grup atau ring. Terus kemudian bisa juga membangun graf itu dari graf yang sudah ada terus dioperasikan. Apa cuma 2, Pak? Oh, boleh jadi ada ratusan. Cuman di sini saya tampilkan 2 saja. Graf dari grup dan ring itu salah satunya adalah graf Cayley. Ini adalah graf yang penting sekali untuk analisis atau untuk teori grup ya. Kalau kalian tertarik apa itu Cayley graph, nanti bisa browsing minimal Wikipedia dulu, cari bukunya, kemudian cari artikel yang sesuai dengan itu. Tertarik misalkan ambil penelitian tentang Cayley graph gitu ya. Cayley graph diapakan atau dicari apanya Cayley graph, atau ya tentang Cayley graph. Dan yang saat ini banyak juga itu adalah grup. Ya, grup yang beberapa grup yang mungkin pernah dibahas di UIN Malang itu adalah graf yang maksudnya grup yang menghasilkan graf itu ada beberapa di antaranya adalah alternating group, grup dihedral, grup simetri, dicyclic, quaternion diperumum. Yang quaternion diperumum itu yang tadi siapa Umi Rosida tadi, grup quaternion sendiri itu ada cuman satu, nggak pakai n, K4n misalkan. Jadi cuma satu. Jadi nanti nggak ada formula, nggak ada teorema yang dihasilkan dan kurang seru. Grup dicyclic saya baru mengenal, Pak. Tertarik silakan browsing. Grup simetri
Saya sudah agak lupa dulu di teori grup sudah diberikan. Oke, silakan dicari gitu ya. Kemudian grup alternating misalkan belum pernah tahu, dicari. Nanti kira-kira gimana. Ini nanti akan saya PDF-kan ya biar kalian bisa melihat topik-topik ini. Grup dihedral itu contohnya adalah grup commuting dari graf commuting dari grup dihedral, graf non commuting dari grup dihedral, graf konjugasi dari grup dihedral. Nanti ada komplement, ada apa dan sebagainya. Operasi-operasi graf bisa masuk ke sini. Nah, itu yang kalau dari grup. Nah, ada juga yang dari matrik kayak tadi siapa Aris tadi itu graf koprima dari matrik berukuran 2x2, misalkan itu masih asing ya dan tertarik dipelajari. Tapi kalau ini sudah saya dapat dari topik dalam aljabar atau di kapital selekta aljabar, ini apa-apa. Atau general linear matrix atau special linear matrix ini juga bisa. Terus kemudian yang agak banyak juga diteliti kakak-kakak tingkat kalian itu adalah graf yang diperoleh dari ring. Ringnya kebetulan yang gampang ZN biasanya. Entah itu graf unit, anihilator, graf pembagi nol, graf Jacobson, atau graf yang lain gitu ya. Terus setelah mendapatkan graf, jadi misalkan graf unit dari Z4N atau graf anihilator dari Z2P, P-nya prima. Dicari apanya? Dicari misalkan bilangan dominasinya. Jadi judulnya jadi bilangan dominasi graf anihilator Z2P di mana P-nya adalah bilangan prima. Jadinya begitu. Ini saya membuka wawasan dulu ya. Saya tidak mengarahkan harus ke salah satu dari ini. Sedangkan graf yang diperoleh dari grup itu dari operasi graf contohnya adalah ya corona dari 2 graf, dekomposisi, amalgamasi, graf dual dari 1 graf, graf garis atau line graf ini dari 1 graf, komplement juga dari 1 graf, minor dari suatu graf, perkalian kartesius dari 2 graf, subdivisi dari suatu graf. Misalkan saya nggak pengen yang dari grup inilah, yang dari sini. Ada graf yang sangat penting yaitu graf apa ya? Misalkan graf unit dan graf anihilator ini saya cari dualnya, dual dari graf unit. Ada nggak ya dual dari graf unit dari ring Z4N ini? Kalau sudah ada, wah saya cari apanya ya? Tinggal cari invariannya. Biasanya begitu. Saya tidak mengharuskan invarian dari graf nggak begitu. Kemudian, oke, yang itu begitu ya. Ini saya sembunyikan biar nggak terlalu banyak. Itu adalah grafnya. Jadi kalau bingung graf apa ya? Graf komplit, graf bintang, graf lintasan, itu terlalu sederhana. Jadi graf dari grup, nah itu yang agak mikir, yang biasanya layak untuk skripsi. Sedangkan invarian dari graf yang biasanya dipakai di UIN itu adalah ini bilangan dominasi dari suatu graf, bilangan turan dari graf, dimensi metrik dari suatu graf, dominasi dari graf ini menghasilkan bilangan dominasi ini ya, harusnya ini masuk sini. Mungkin perlu saya hapus saja itu. Graf Hamilton, Euler, graf de Bruijn, dan seterusnya sampai bawah ini. Oke, jadi semuanya ini kamu harus tahu, yang harus kalian tahu adalah tidak hanya definisi. Apa sih dominasi? Enggak, jangan hanya itu. Aplikasi dari dominasi graf itu apa sih? Itu yang harus kamu tahu. Biar kalian tahu bahwa penelitian kalian itu menarik. Sehingga kalian semangat untuk melakukan penelitian. Bilangan Turan itu aplikasi besarnya di mana ya? Kalau kalian tahu aplikasinya, nanti kalian akan bangga dengan skripsinya, akan cepat selesai karena semangat gitu. Begitu juga tentang dimensi metrik dari suatu graf, aplikasinya kemana. Ya tentu saja ada banyak sekali ya. Dominasi itu bilangan dominasi, jadi yang sama dengan atas ini saya hapus saja. Bilangan dominasi, eternal dominasi, lokasi, locating domination gitu ya. Terus kemudian dominasi total. Ini masing-masing punya aplikasi sendiri-sendiri di dunia nyata. Mungkin di computer science atau di ya langsung di dunia nyata. Graf de Bruijn, mungkin kalau kalian mau ngeset tentang beberapa graf ini, kalian akan tahu ternyata DNA sequencing itu ya.
bagaimana DNA sequencing itu, pengurutan DNA itu seringnya menggunakan teorema yang dari De Bruijn itu. Ada hubungannya dengan graf Euler juga. Graf Euler itu yang bagaimana? Cari-cari gitu ya. Jadi dengan ini dokter itu sudah nggak perlu lagi mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk masalah DNA itu. Saya nggak terlalu tahu istilah kedokterannya bagaimana, tapi yang jelas proses grafnya saya tahu bagaimana. Ya nantilah di set sendiri ya. Kalau saya jelaskan satu-satu nanti sampai jam berapa. Kalau kalian tertarik, set Wikipedia dulu karena itu yang paling ringan. Wikipedia dulu. Oh kayaknya menarik. Oke, cari papernya, cari artikelnya gitu ya. Kemudian himpunan bebas dari suatu graf itu apa? Dia kalau himpunan bebas sisi itu dia ke matching, kalau himpunan bebas titik itu ke omega dari suatu graf. Ini aplikasinya di mana ya? Cari sendiri. Ada juga homomorfisme dari graf, jadi tidak hanya ring atau grup saja yang punya homomorfisme ya. Jadi ada graf juga punya homomorfisme. Indeks topologi ini yang beberapa semester ini laku ya. Indeks topologi ada F-index, Hosoya, Narumi Katayama, kemudian Edis, Wiener, Zagreb, dan lain masih banyak. Zagreb pun ada Zagreb 1, Zagreb 2. Ada indeks Goodman, ada Hoso ya sudah ya. Ada indeks Goodman, ada indeks yang lainnya yang belum saya tulis di sini. Jadi kalau kalian mau menggunakan indeks topologi, misalkan F-index, terus kemudian grafnya adalah graf yang dari matrik ini, nanti judulnya bisa gambarannya begini. Indeks Wiener dari graf yang dibangun dari matrik GL, misalkan seperti itu. Nah, jadi lebih punya gambaran. Kemudian invariannya kromatik lokasi, matching, matrik ketetanggaan. Matrik ketetanggaan ini akan membentuk ke polinom karakteristik dan spektrum graf di spectral graph teori. Cuman saya sarankan jangan main-main dengan spektrum. Kecuali kalau memang kalian coba dan kayaknya masa depan cerah gitu. Oke, terus kemudian partisi frekuensi, pelabelan. Jadi pelabelan sendiri itu tipenya ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali pelabelan itu. Dan aplikasinya juga sangat banyak sekali. Nah, ini kalau mau dijelaskan pelabelan saja 1 semester ini. Kalau kalian kalian search dulu lah kalau tertarik pelabelan. Aplikasi pelabelan. Pelabelan apa? Alpha labeling itu apa? Anti magic labeling itu aplikasinya di mana, graceful labeling dan sebagainya. Oke, terus pewarnaan itu juga ada banyak sekali. Ya, ada pewarnaan itu ada banyak sekali dan masing-masing punya aplikasi yang besar gitu ya. Tat polinom kayaknya sederhana, inosen ini ya. Padahal dia aplikasinya luar biasa dan keren ini si tat ini. Terus kemudian spectral graph theory ini tentang spektrum tadi, harusnya sudah ada di atas. Oke, terus kemudian ada optimasi juga kayak tadi Astar yang punyanya Rian tadi itu. Jadi mencari jarak terpendek dari suatu rute. Kemudian ada BFS, DFS, ini aplikasinya ya semuanya banyak ya. Saya kalau mau ngomong satu aja nanti bisa lama ya. Mungkin saya bisa mencontohkan lah sedikit saja. Mana ya? Penelitian iseng. Saya contohkan apa ya? Ini aja masih ada nggak? Saya dulu buat ini di Visual Basic. Jadi sudah pernah tahu Sudoku kan ya? Sudoku mainan ini yang sederhana, ukurannya adalah 9x9, satu kolom nggak boleh ada yang sama, satu baris nggak boleh ada yang sama, angkanya satu grid kecil juga nggak boleh ada yang sama. Kalau kita klik solve dalam waktu 0,047 detik sudah selesai. Ini sebenarnya adalah graf yang saya warnai. Jadi aplikasi dari pewarnaan graf salah satunya adalah untuk yang ini.
Dan saya menggunakan backtracking untuk melakukan pewarnaan ini. Pewarnaan saja di dalam graf, coloring yang biasa, proper coloring. Satu jenis coloring di dalam graf itu di pewarnaan sejati saja ini aplikasinya bisa ke penjadwalan, misalkan jadwal pesawat terbang atau penjadwalan kuliah atau banyak lagi yang lainnya ya, belum lagi yang lainnya ini. Kita aplikasinya banyak. Salah satunya saya pakai waktu itu untuk menyelesaikan sudoku itu pakai backtracking. Terus kemudian apa ya? Saya dulu pernah buat maze juga. Jadi ada X-nya enggak ini? Misalkan saya buat gambar yang agak kompleks. Misalkan di sini ya. Jadi saya punya suatu titik yang bisa saya gerakkan di sini atau di sana atau di mana. Di sini misalkan ya ini warnanya agak cyan ini di sini. Ini harus menuju ke yang warnanya biru. Ini saya pakai backtracking. Jadi saya mengenalkan ke program bahwa hitam itu adalah tembok, jangan ditabrak, jangan dilalui. Bahwa putih itu adalah jalan, jadi bisa dilalui. Dan kalau kalian lihat di sini ada yang bergerak-gerak warnanya merah gitu ya. Warnanya merah 1 pixel besarnya cuman. Ini bisa menemukan jalan dari yang posisi yang tadi saya tentukan di mana tadi ya saya lupa sampai ke yang warna biru ini. Kalau misalkan tadi gerakannya patah-patah wajar ya karena ngezoom. Biasanya kalau di zoom nggak smooth gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin kayak gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi lagi yang lainnya. Jadi gambaran besarnya adalah kalau saya zoom out, nanti saya PDF-kan, yang bisa kalian gunakan sebagai gambaran untuk penelitian di dalam teori graf. Untuk sementara ada beberapa ini yang bisa saya tuliskan. Mungkin ya akan saya tambah-tambah lagi. Perasaan dulu ada beberapa yang saya tambahkan deh. Tapi tidak tahu apa bukannya itu ya. Oh ini salah satunya, saya kasih icon nangis ini. Maksudnya kalau bisa jangan spektrum. Kayaknya isinya juga agak beda ya. Ya nantilah mungkin dua-duanya ini saya print, saya PDF-kan. Tapi nggak jauh beda juga sih. Itu gambaran tentang topik di dalam teori graf yang saya ekspor sekalian aja daripada lupa. Pastikan bisa. Wah, kok ada need more info. Ini nggak perlu dihiraukan. Oke, insya Allah bisa kebaca kok. Di Zoom pun juga nggak akan pecah karena ini memang teks. Nah, video ini tidak hanya untuk kalian berdua, tapi juga untuk semuanya yang baru yang akan mencari topik tentang teori graf. Kira-kira gambarannya itu. Nggak harus ketemu sekarang, kalian browsing-browsing dulu, takes your time gitu ya. Pakai apa namanya? Ya, beri waktu dirimu sendiri untuk cari topik yang mungkin menarik bagi kalian. Dan topik apapun, yang pertama harus kalian lakukan adalah cari aplikasinya apa. Biar kalian tahu bahwa itu pekerjaan kalian itu adalah pekerjaan yang penting. Aplikasinya di mana? Kalau misalkan kayak indeks tadi ya, indeks Weiner, cari paper pertama tentang itu. Si Mbah Weiner itu kapan pertama kali dia mempublish itu bahwa di kimia itu dia akan memakai ini. Oh, ternyata alasan dia menemukan indeks itu adalah karena akan terpakai di gini. Nah, mungkin paper tahun 60-an atau tahun 50-an. Oh, kalian tahu sejarahnya. Oh, ternyata penting. Seperti itu. Oke, itu ya untuk Dio dan untuk Bagus ya. Gambarannya adalah seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu saja.
Jadi sebenarnya saya minta kalian untuk gabung dari awal tadi, salah satunya adalah biar tahu kakak tingkat kalian itu penelitiannya tentang apa, dan kalian jadi punya gambaran. Meskipun pembimbingnya nggak saya ya, pembimbingnya siapapun, kalau kalian tertarik sama teori graf, mungkin acuan awalnya tadi. Ya, mungkin ya karena keterbatasan waktu di kelas. Secepat-cepatnya Pak Sakir ngajar graf itu ya, pasti ya topik yang bisa kalian tangkap nggak banyak gitu, mungkin cuman beberapa. Jadi itu tadi saya list beberapa yang bisa dipakai untuk topik, digunakan sebagai topik penelitian. Mungkin ada pertanyaan Dio atau Bagus? Mungkin sudah cukup menjelaskan, Pak. Oke, Cukup paham. ya, jadi minimal ada gambaran. Oke, kalau sudah saya stop.